Bayangkan sebuah malam gelap di puncak gunung, diterangi hanya oleh bulan. Di sana, belasan orang melafalkan mantra, diiringi tarian magis, sementara sebuah ritual seksual sakral berlangsung. Apakah ini sekadar mitos atau sebuah fakta dari budaya Jawa kuno yang sengaja dilupakan? Mari kita ungkap rahasianya bersama. Indonesia dikenal sebagai negeri dengan budaya yang kaya. Namun, ada sisi gelap dan misterius dari budaya kita yang jarang dibahas. Salah satunya adalah ritual seksual mistis yang pernah menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Jawa kuno. Ritual ini bukan sekadar aksi fisik, melainkan sebuah persembahan, sebuah jalan menuju pencerahan spiritual. Namun, mengapa kisah ini hilang dari buku-buku sejarah? Ritual seksual dalam tradisi Jawa kuno erat, kaitannya dengan ajaran kejawen, mistisisme yang memadukan agama lokal, Hindu, dan Buddha. Dalam teks kuno seperti Serat Centini, ritual ini disebut sebagai cara untuk menyatukan energi maskulin, purusha, dan feminin, prakriti, menciptakan harmoni alam semesta. Namun, ritual ini hanya dilakukan oleh orang-orang terpilih, seperti raja, pemimpin spiritual, atau pendeta, karena dianggap sakral dan berbahaya jika dilakukan sembarangan. Seks bukan hanya soal nafsu dalam tradisi ini. Seks dipandang sebagai energi murni yang bisa digunakan untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi. Dalam konsep mistis Jawa, tubuh manusia adalah miniatur alam semesta. Dengan ritual ini, mereka percaya bisa membuka gerbang spiritual yang menghubungkan dunia fana dengan dunia dewa-dewa. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini masuk akal atau hanya kepercayaan kuno yang keliru? Ritual ini sering dilakukan di tempat-tempat keramat, seperti gua, puncak gunung, atau tepi sungai yang dianggap memiliki kekuatan magis. Salah satu lokasi terkenal adalah Gunung Lawu, yang hingga kini dianggap suci oleh para peziarah. Bayangkan suasana mencekam, dupa menyala, mantra dilantunkan dalam bahasa Jawa kuno, dan hanya cahaya bulan yang menerangi. Peran dalam ritual ini sangat terstruktur. Wanita dipilih dengan kriteria tertentu, seringkali berdasarkan kecantikan dan kesucian spiritualnya. Sementara pria biasanya adalah tokoh yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Hubungan seksual ini dilakukan dengan penuh kehormatan, disertai mantra dan doa. Tidak ada ruang untuk nafsu duniawi di sini, hanya kesucian yang diizinkan. Tentu saja, tidak semua orang mendukung ritual ini. Bahkan pada zaman dulu, para penganut Islam yang mulai masuk ke Jawa di abad ke-15 melihat praktik ini sebagai penyimpangan. Ketika pengaruh Islam semakin kuat, ritual ini mulai dihapuskan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana menurut Anda, apakah tradisi ini harus dilestarikan atau dibiarkan terkubur dalam sejarah? Menariknya, ritual serupa juga ditemukan di budaya lain, seperti Tantra di India atau Shinto di Jepang. Ini menunjukkan bahwa manusia dari berbagai belahan dunia pernah memandang seks sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar aktivitas biologis. Apa yang membuat ritual Jawa kuno begitu unik adalah perpaduan antara kepercayaan lokal dan pengaruh Hindu-Buddha. Dalam perjalanan waktu, makna ritual ini bergeser. Yang dulunya dianggap sebagai cara mencapai pencerahan, seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Misalnya, beberapa penguasa menggunakan dalih ritual ini untuk memuaskan nafsu mereka. Inilah yang membuat tradisi ini perlahan kehilangan esensinya yang sakral. Beberapa sejarawan percaya bahwa ritual ini mungkin dilebih-lebihkan oleh teks-teks kuno untuk menambah unsur mistis. Namun, bukti-bukti arkeologis seperti ukiran di candi-candi Jawa, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto, menunjukkan adanya simbol-simbol kesuburan yang mendukung keberadaan ritual ini. Jadi, apakah ini mitos atau fakta sejarah? Bagaimana pendapat Anda? Di zaman modern, ritual ini masih menyisakan jejak dalam bentuk tradisi yang lebih sederhana, seperti ritual selamatan atau doa bersama. Namun,
esensi seksualnya sudah hampir sepenuhnya hilang. Mungkin ini adalah cara budaya kita untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru. Apakah ini kemajuan atau justru kehilangan identitas budaya? Kisah ini mengajarkan kita tentang kompleksitas budaya Jawa kuno, di mana setiap tindakan memiliki makna yang dalam. Tapi, saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda hidup di masa itu, apakah Anda akan menerima ritual ini sebagai bagian dari tradisi, atau menolaknya karena dianggap kontroversial? Sejarah tidak pernah hitam dan putih. Ritual seksual mistis Jawa kuno adalah salah satu contoh bagaimana tradisi bisa memiliki sisi terang dan gelapnya sendiri. Yang jelas, ini adalah bagian dari identitas kita yang tak boleh dilupakan begitu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar lebih banyak orang tahu tentang kisah menarik ini.